Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai standar minimal pelayanan. Nah, untuk itu sebelum masuk ke penjelasannya, perkenalkan nama saya Nurliana Watisango, NIM 13462220054 dari kelas RMIKB semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi standar pelayanan minimal rekam medis. Seperti yang tertera pada samping layar berikut, ada beberapa pembahasan yang akan dibahas pada standar pelayanan minimal rekam medis, seperti kelengkapan pengisian dokumen, kelengkapan informan konsen, waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan maupun rekam medis rawat inap. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai tentang kelengkapan pengisian dokumen rekam medis. Kelengkapan pengisian dokumen rekam medis harus mencapai angka 100% selama 1 kali 24 jam setelah pasien keluar dari rumah sakit. Rekam medis sebagai catatan perjalanan penyakit pasien merupakan berkas yang pengisiannya harus terisi secara lengkap. Kelengkapan pengisian berkas rekam medis akan mengakibatkan catatan yang termuat menjadi tidak sinkron serta informasi kesehatan pasien terdahulu sulit untuk diidentifikasi. Bagian yang harus dianalisis dalam kelengkapan dokumen rekam medis yaitu yang pertama, identifikasi pasien, kemudian yang kedua, pelaporan penting, yang ketiga, autentifikasi berkas rawat inap, dan yang keempat, serta kelengkapan catatan yang benar. Penyebab ketidaklengkapan pengisian dokumen rekam medis disebabkan oleh yang pertama, ada faktor petugas, faktor prosedural, faktor alat, faktor masinis, dan faktor motivasi. Selanjutnya pembahasan yang kedua mengenai kelengkapan informan konsen setelah mendapatkan informasi yang jelas. Informan konsen merupakan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Dalam informan konsen, kurang-kurangnya harus mencakup diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran. Tujuannya agar tindakan kedokteran yang akan dilakukan alternatif, tindakan lainnya dan resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, serta yang terakhir adalah perkiraan dalam pembiayaan. Kelengkapan informan konsen akan digunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum, bahan penelitian, pendidikan, dan alat analisis dan evaluasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Berikutnya yang ketiga yaitu waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan. Berdasarkan Peraturan Kemenkes Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal atau biasa disebut SPM, rumah sakit menyatakan bahwa standar waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan kurang dari sama dengan 10 menit. Kecepatan penyediaan rekam medis adalah waktu penyediaan dokumen rekam medis yang dimulai saat pasien mendaftar sampai rekam medis disediakan dan ditemukan oleh petugas. Ketepatan waktu penyediaan rekam medis rawat jalan menjadi tanggung jawab petugas rekam medis untuk mengusahakan pelayanan yang lebih baik di rumah sakit tersebut. Pendistribusian berkas rekam medis harus dapat mendukung pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan rawat jalan yang bermutu. Oleh karena itu, lokasi penyimpanan petugas pendistribusian yang memadai agar pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dampak yang dapat ditimbulkan dalam waktu penyediaan rekam medis rawat jalan akan berpengaruh pada kepuasan pasien yang berkunjung, serta meningkatkan mutu pelayanan terhadap pelanggan dan peningkatan citra rumah sakit. Berikutnya yang keempat adalah waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap. Dokumen rekam medik rawat inap adalah dokumen rekam medik pasien baru atau pasien lama yang digunakan pada pelayanan rawat inap. Kemudian waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap adalah waktu mulai pasien diputuskan untuk dirawat inap oleh dokter sampai rekam medik rawat inap tersedia di bangsal pasien. Petugas rekam medis TPPRI akan mencatat dalam buku register penerimaan pasien rawat inap.
Data yang dicatat adalah nama, nomor rekam medik, identitas, dan data sosial dari pasien. Selanjutnya, petugas akan menyiapkan atau mengisi data identitas pasien pada lembaran masuk. Berkas rekam medik akan dikirim petugas bersama-sama dengan pasiennya ke ruang yang dimaksud atau ke bangsal perawatan. Selanjutnya, pasien akan diterima petugas ruangan dan akan dicatat pada buku register. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai standar pelayanan minimal rekam medis. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih.